Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya ingin belajar mengenai Code Igniter. Nah, bagi teman-teman yang mau ikutan belajar, yuk silakan dibuka laptopnya. Mumpung masih pagi, masih fresh, kita akan belajar mengenai Code Igniter. Oke, teman-teman semua, kita akan kunjungi codeigniter.com. Nah, ini dia untuk downloadnya. Oke, sudah rilis Code Igniter 4 ya. Nah, ini lebih apa ya? Lebih banyak fiturnya. Seperti migrate di sini udah ada yang kayak di Laravel. Kemudian eh, banyak lagi lah ya di sini. Kemudian kita rasa udah cukup lah kita menggunakan Code Igniter 3 untuk belajar kali ini. Kita gunakan Code Igniter 3. Nah, silakan teman-teman download. Nah, kalau udah download, kita akan copy ya. Ini saya udah download. Ini dia. Saya copy ya, teman-teman. Eh, kita copy kemana ya? Kita akan copy ke htdocs. htdocs di mana htdocs? Kita harus sudah punya XAMPP. Nah, XAMPP. Kemudian kita start dulu XAMPP-nya, MySQL-nya dan Apache. Nah, di mana program kita diletakkan adalah di htdocs. Nah, nih htdocs. Paste di sini. Ini penjualan. Nah, itu dia ya teman-teman semua. Kita sudah berhasil menginstalnya. Lalu kita buktikan dengan mengakses localhost / penjualan. Nah, welcome to Code Igniter. Sukses ya, kita menginstal Code Igniternya sukses. Oke, teman-teman yang masih semangat belajar Code Igniter, kita akan lanjut membuka codingnya menggunakan apa ini? Visual Studio Code. Nah, teman-teman yang belum punya silakan di-download. Saya rasa pasti udah punya karena sudah belajar Code Igniter berarti sudah belajar dasar PHP maupun OOP dari PHP itu sendiri. Nah, kalau sudah belajar dasarnya, sebenarnya barulah boleh belajar Code Igniter. Nah, ini dia struktur foldernya. Ada application sama sistem. Sistem ini punyanya Code Igniter, nggak usah diganggu. Jadi area kita tuh ada di application. Ya, ada di application. Nah, yang teman-teman perlu ketahui, ya, ini judulnya kan sama-sama belajar ya. Jadi kalau salah dikoreksi. Nah, ini adalah indeks. Apa yang penting di sini adalah mendefinisikan lingkungan coding kita itu masih development atau production. Itu dia ya. Kemudian apa lagi? Hmm, kita itu dulu dia. Selanjutnya adalah application. Nah, Code Igniter itu menggunakan konsep MPC, model ya, view
dan controller. Nah, inilah yang akan looping kita di dalam development. Model view controller, model view controller. Itu dia ya. Nah, cara membacanya adalah ya pasti code igniter akan menjalankan index.php. Kemudian apa yang ditujunya selanjutnya adalah konfigurasinya, itu kita skip dulu, tapi intinya dia akan menuju kepada sebuah controller default kalau di awal ya. Tahu dari mana kita dia controller default? Dari route ya. Jadi intinya request dari URL itu yang menanganin adalah controller ya. Controller nanti berkoordinasi sama si model dan view ya. Sebenarnya dari controller model view itulah kira-kira. Nah, kita lihat dulu config-nya. Nah, ini database-nya ya, nanti ya untuk konfigurasi database. Ini auto load. Nah, ini auto load ini nantilah kita bahas lah ya. Saya semua yang perlu config base URL-nya. Ini base URL-nya harus kita definisikan. Ada inilah ini dia cara definisikannya. Kita copy paste base URL-nya. Nah, ini dia. Nah, tuh. Nah, konfigurasinya sudah kita buat ya. Jadi setelah menginstal selanjutnya adalah mengkonfigurasi base URL. Selanjutnya apa? Kita lihat route dulu ya. Route. Nah, default controllernya adalah welcome. Nah, jadi ketika penjualan tadi ya, website penjualan tadi diakses, maka welcome tuh bekerja. Oke, saya bilang alurnya ya, alurnya itu dari controller dulu nih. Welcome nih yang nangani. Welcome ngeload view ya tanpa koordinasi sama siapa, sama model. Ini kebetulan dia nggak menggunakan model, jadi dia panggil langsung si view welcome message ya, welcome message. Nah, kita mau buktikan ya, atau sudah diingat nih teman-teman semua dari mana asalnya? Dari route ya. Jadi controller yang pertama dijalankan ya, artinya apa ya, gimana ya. Nah, sebenarnya waktu dia ngakses penjualan itu, dia itu panggil default ini. Welcome. Sorry. Apa default controllernya? Welcome, benar. Oh, tapi di sini ada index.php ya. Nah, index.php-nya ini suatu saat kita hilangkan ya. Nah, jadi default controller itu ketika seperti itulah dia ya. Mudah-mudahan sudah paham. Nah, ini kita coba hilangkan welcome message-nya. Tentu saja hilang karena kita hilangkan view-nya. Ya, itu dia. Sekarang kita mau buat controller. Ya, controller baru. Ya, mana caranya? Kita duplikat lah ya, yang paling gampang tuh diduplikat. Kenapa? Kenapa kok diduplikat? Nah, apa nggak diketik sendiri gitu ya? Nah, kalau itu ditanyakan ke saya, yang pertama saya punya misi, punya tujuan. Duplikat itu ada tujuannya, yaitu konsisten. Nah, duplikat ya. Nah, ini welcome copy-nya berubah menjadi misalkan lah home gitu ya. Kita ikutin dia. Huruf besar home-nya. Nah, ini dia nih. Si welcome-nya kita ganti menjadi home juga.
ini kita hapus dengan shift delete. Enter. Kita cetak echo. Ini adalah halaman home. Nah, ini dia. Bagaimana cara mengaksesnya adalah dengan index.php ini, jangan lupa. Nanti kita akan mengubahnya ya, nggak sekarang. Karena saya nggak begitu ingat gitu. Nggak begitu mengingat. Karena itu aktivitas yang jarang ya. Pertama buat project saja. Nah, ini adalah halaman home katanya. Gitu ya. Nah, baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan lanjut lagi materi coding igniternya pada pertemuan berikutnya. Yang penting kita konsisten dengan metode belajar bit size learning. Kita belajar sedikit demi sedikit, tapi diingat poinnya apa? Ya, poinnya code igniter itu dari controller, dia koordinasi sama model dan view. Jadi URL yang keberapa itu ya? Setelah nama foldernya itu controller. Localhost, nama foldernya penjualan, controllernya tuh welcome. Nah, si welcome itulah otaknya ya. Baik, terima kasih teman-teman semua, teman-teman sefrekuensi. Jangan lupa di subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.